Malam itu, seluruh keluarga besar berkumpul di ruang tamu rumah ibu mertua saya di kawasan Bekasi Tengah. Lampu kristal menyala terang. Aroma rendang dan opor memenuhi udara. Tapi tidak ada yang berniat makan. Ibu mertua saya, Bu Yati, berdiri di tengah ruangan. Tangannya memegang sebuah buku kas berwarna merah. Wajahnya basah oleh air mata yang dibuat-buat. "Saya sudah tidak tahan lagi," katanya dengan suara bergetar. "Selama 2 tahun ini, saya menutupi aib menantu saya sendiri. Semua mata menatap saya." Bu Yati membuka buku kas itu. Ia menudingkan jarinya ke arah saya. Aisyah menggelapkan uang koperasi keluarga. 180 juta rupiah. Hilang. Di tangannya, ruangan langsung gaduh. Bibi, paman, sepupu. Semua menatap saya seolah saya seekor tikus. Saya berdiri di sana, menggendong bayi saya yang baru berusia 3 bulan. Lutut saya nyaris tak sanggup menahan tubuh. Suami saya ada di Jepang. Tidak ada satupun orang di ruangan ini yang membela saya. "Bu," suara saya parau. "Ibu tahu, saya tidak pernah menyentuh uang itu." Bu Yati tersenyum tipis. Hanya saya yang melihat senyum itu. Senyum seorang pemenang. Buktinya ada di buku ini. Aisyah, tanda tanganmu ada di setiap halaman. Saya menatap buku merah itu. Dan untuk pertama kalinya, saya sadar betapa rapi jebakan ini disusun. Tapi yang Bu Yati tidak tahu, saya seorang akuntan. Dan sebuah buku kas merah bukanlah satu-satunya catatan yang ada di dunia ini. Halo, sahabat cerita kehidupan. Terima kasih sudah kembali menemani saya. Sebelum kita masuk ke kisah yang akan membuat dada kalian sesak ini, bantu saya dengan menekan tombol like dan subscribe. Tulis nama dan kota kalian di kolom komentar, supaya kita bisa saling mengenal. Kisah malam ini tentang seorang istri yang ditinggal suaminya bekerja di negeri orang. Tentang ibu mertua yang mengubah angka menjadi senjata. Dan tentang bagaimana satu lembar kertas bisa meruntuhkan kebohongan yang dibangun bertahun-tahun. Mari kita mulai dari awal. Nama saya Aisyah Lestari. Usia saya 31 tahun. Saya bekerja sebagai akuntan di sebuah koperasi simpan pinjam milik keluarga suami saya di kawasan Bekasi. Sudah 6 tahun saya menjadi istri Reza, dan baru 3 bulan saya menjadi seorang ibu. Saya bukan perempuan dari keluarga kaya. Ayah saya seorang guru, ibu saya pedagang kue. Mereka mengajari saya satu hal sejak kecil. Angka tidak pernah berbohong. Orang bisa berbohong, tapi angka tidak. Saya memegang prinsip itu sepanjang hidup. Saya teliti, saya rapi. Saya mencatat setiap rupiah yang masuk dan keluar. Justru karena itulah, saya dipercaya mengurus pembukuan koperasi keluarga. Dan justru karena itulah, saya dijebak. Rumah kami ada di BSD City. Rumah mungil 2 lantai yang saya beli dengan tabungan saya sendiri sebelum menikah. Sertifikatnya atas nama saya, Aisyah Lestari. Itu satu-satunya hal yang benar-benar milik saya di dunia ini. Saya menyebutnya rumah, tapi sebenarnya itu hasil kerja keras saya selama 7 tahun menabung. Setiap lembar rupiahnya saya kumpulkan sendiri. Reza, suami saya, adalah anak sulung Bu Yati. Ia lelaki yang baik, pendiam, pekerja keras, tapi terlalu patuh pada ibunya. Setahun lalu, sebuah perusahaan menawarkan Reza pelatihan teknik di Jepang. Gajinya 3 kali lipat. Kontraknya 2 tahun. Kami berdiskusi panjang. Saya sedang hamil saat itu, tapi demi masa depan anak kami, saya melepasnya pergi. "Kamu yakin tidak apa-apa saya tinggal?" tanya Reza malam sebelum keberangkatannya. "Saya kuat, Mas," jawab saya. "Pergilah. Saya punya pekerjaan, punya rumah sendiri. Saya bisa jaga diri." Saya tidak tahu. Kalimat itu akan menjadi kalimat paling naif yang pernah saya ucapkan. Karena begitu Reza naik ke pesawat, dunia saya mulai retak. 2 hari setelah Reza berangkat, Bu Yati datang ke rumah saya di BSD. Ia datang membawa kotak kue, senyum lebar, dan sebuah permintaan. "Aisyah, Ibu mau bicara soal koperasi," katanya sambil duduk di sofa ruang tamu saya. "Sekarang Reza sudah tidak ada di sini. Ibu butuh tangan kanan yang bisa dipercaya." Saya menuangkan teh untuknya. "Maksud ibu bagaimana?" "Ibu mau kamu yang pegang penuh pembukuan koperasi. Kamu kan akuntan. Ibu sudah tua.
Sudah pusing dengan angka-angka itu. Saya merasa tersanjung. Saat itu saya pikir mungkin ini cara Bu Yati mendekatkan diri dengan saya. Selama ini hubungan kami memang dingin. Bu Yati tidak pernah benar-benar menerima saya. Ia pernah berkata di depan banyak orang bahwa Reza terlalu baik untuk perempuan miskin seperti saya. Tapi hari itu ia tampak begitu lembut, begitu percaya. Baik, Bu, kata saya. Saya akan urus dengan sebaik-baiknya. Bu Yati tersenyum. Bagus, Ibu akan kirim semua dokumen lama ke kamu. Tanda tangani saja serah terimanya, ya. Biar resmi. Saya mengangguk. Saya tidak curiga sedikit pun. Minggu berikutnya, seorang kurir mengantar setumpuk map ke rumah saya. Di dalamnya ada buku kas, kwitansi, dan lembar serah terima. Saya membaca setiap lembar dengan teliti, seperti kebiasaan saya. Lalu saya tanda tangani lembar serah terima itu, yang saya tidak sadari. Di tumpukan paling bawah, ada beberapa lembar kosong yang juga saya bubuhi paraf. Karena Bu Yati menelpon dan memohon. Cepat ya, Aisyah. Kurirnya buru-buru. Paraf saja semua, nanti Ibu lengkapi sendiri. Saya menuruti. Karena saya percaya, karena ia ibu mertua saya. Lembar-lembar kosong itu kelak akan menjadi pisau yang menusuk saya. Bulan-bulan pertama berjalan lancar. Saya mengurus pembukuan koperasi dari rumah, sambil merawat kehamilan saya yang makin besar. Anggota koperasi setor, saya catat. Ada yang pinjam, saya catat. Semua rapi, semua seimbang. Tapi ada satu hal yang mengganjal. Setiap akhir bulan, Bu Yati selalu meminta saya mentransfer dana operasional ke rekening pribadinya. Jumlahnya tidak kecil, 10 juta, 15 juta, kadang 20. Untuk apa, Bu? Tanya saya suatu kali. Untuk biaya rapat, sewa tempat, konsumsi anggota. Jawabnya cepat. Kamu catat saja sebagai biaya operasional. Jangan banyak tanya, saya mencatatnya. Tapi, diam-diam, saya juga menyimpan salinan setiap bukti transfer di ponsel saya. Bukan karena curiga, hanya kebiasaan seorang akuntan. Saya selalu menyimpan jejak. Kebiasaan kecil itu, kelak, akan menyelamatkan hidup saya. Anak saya lahir di bulan ke-6 kepergian Reza. Seorang bayi laki-laki yang sehat. Saya beri nama Arka. Reza menangis di video call saat melihat anaknya untuk pertama kali. Maafkan, Mas. Tidak bisa di sampingmu. Aisyah, katanya. Sebentar lagi Mas pulang. Tunggu, Mas. Saya tersenyum di layar. Saya tidak ingin ia khawatir di negeri orang. Jadi, saya menyembunyikan betapa lelahnya saya mengurus bayi, mengurus pembukuan, sendirian. 2 minggu setelah Arka lahir, badan saya masih lemah. Saat itulah Bu Yati datang lagi. Kali ini, ia tidak membawa kue. Ia membawa buku kas merah. Aisyah, katanya, duduk tanpa dipersilahkan. Ada masalah di koperasi, masalah besar. Saya menggendong Arka yang sedang rewel. Masalah apa, Bu? Uang koperasi kurang, banyak. Anggota mulai menagih simpanan mereka. Tapi kasnya kosong. Jantung saya berdebar. Tidak mungkin. Bu, saya catat semua. Setiap rupiah seimbang. Bu Yati membuka buku kas merah itu. Halamannya penuh angka. Tapi angka-angka itu asing bagi saya. Saya tidak pernah menulisnya. Lihat ini. Ia menuding sebuah baris. Kamu mengeluarkan uang 180 juta. Tertulis di sini. Ada parafmu. Saya merebut buku itu. Tangan saya gemetar. Di setiap halaman ada paraf saya. Paraf yang saya bubuhkan di lembar-lembar kosong. Berbulan-bulan lalu. Saat kurir itu menunggu, Bu Yati telah mengisi lembar-lembar kosong itu dengan angka palsu. Ini bukan tulisan saya, Bu, kata saya. Suara saya hampir hilang. Angka ini bukan saya yang tulis, tapi parafnya parafmu, kan? Bu Yati menatap saya dingin. Di mata hukum, paraf adalah tanggung jawab. Kamu yang pegang pembukuan. Kamu yang bertanggung jawab atas uang yang hilang. Saya merasa lantai bergoyang.
Arka menangis di pelukan saya, seolah merasakan ketakutan ibunya. Itulah insiden pertama, jebakan yang telah disiapkan sejak hari pertama saya diberi kepercayaan. Malam itu, saya tidak bisa tidur. Saya menatap langit-langit kamar, sementara Arka tertidur di sebelah saya. Saya seorang akuntan. Saya tahu betul apa yang terjadi. Seseorang telah memindahkan uang koperasi, lalu menutupinya dengan menempelkan nama saya. Tapi siapa? Dan kemana uang itu pergi? Saya belum tahu jawabannya. Yang saya tahu, saya harus tenang. Saya harus berpikir seperti seorang akuntan, bukan seperti perempuan yang ketakutan. Keesokan harinya, Bu Yati datang lagi. Kali ini bersama seorang lelaki berjas yang ia perkenalkan sebagai pengacara keluarga. Aisyah, kita harus selesaikan ini secara kekeluargaan, kata Bu Yati. Ibu tidak mau membawa ini ke polisi. Itu akan mempermalukan Reza, mempermalukan keluarga. Lelaki berjas itu meletakkan selembar kertas di meja saya. Ini surat pengakuan hutang. Bu Aisyah, Anda mengakui telah menggunakan dana koperasi sebesar 180 juta dan bersedia menggantinya. Saya membaca surat itu. Setiap kalimatnya adalah jebakan. Jika saya menandatanganinya, saya mengakui kesalahan yang tidak saya lakukan. Saya tidak akan menandatangani ini, kata saya. Bu Yati mendekat. Suaranya berubah. Tidak ada lagi kelembutan. Dengar, Aisyah, kalau kamu tidak tanda tangan, ibu akan laporkan kamu ke polisi. Kamu akan masuk penjara. Dan Arka, anakmu, akan dibesarkan tanpa ibu. Kamu mau itu. Itu insiden kedua. Ancaman yang menyentuh titik terlemah saya. Anak saya. Tangan saya gemetar memegang pulpen. Tapi saya menahan diri. Beri saya waktu untuk berpikir. Bu, kata saya akhirnya. 3 hari, jawab Bu Yati. Setelah itu, ibu tidak bisa jamin apa-apa. Mereka pergi, dan saya tahu perang baru saja dimulai. Hari berikutnya, saya mencoba menarik uang dari rekening bersama koperasi untuk membeli susu Arka. Saya terkejut. Rekening itu diblokir. Saya menelepon bank. Petugas berkata, akses saya dicabut atas permintaan ketua koperasi. Ketua koperasi itu Bu Yati. Saya bahkan tidak bisa mengambil gaji saya sendiri. Saat itu, saya sadar, ini bukan sekedar tuduhan. Ini pengepungan. Mereka ingin saya kelaparan, ketakutan. Sampai akhirnya menyerah dan menandatangani surat itu. Saya menghitung sisa uang di dompet saya. Rp300.000 untuk saya dan Arka, entah sampai kapan. Itu insiden ketiga. Mereka memutus napas keuangan saya. Tapi saya tidak menangis. Saya membuka laptop. Saya seorang akuntan. Uang bisa diblokir. Tapi catatan tidak bisa dihapus begitu saja. Hari-hari berikutnya adalah hari paling berat dalam hidup saya. Stok susu Arka menipis. Saya tidak punya cukup uang membeli yang baru. Saya menjual beberapa perhiasan emas yang dulu diberikan ibu saya sebagai hadiah pernikahan. Hati saya perih melepasnya. Tapi, anak saya lebih penting daripada emas. Dengan uang hasil penjualan itu, saya bisa bertahan beberapa minggu. Saya hidup hemat. Saya masak seadanya. Ikan goreng, sayur asem, sambal terasi. Makanan sederhana, tapi cukup untuk menjaga saya tetap kuat menyusui. Suatu malam, saat menggendong Arka yang menangis, saya hampir menyerah. Tangan saya bergerak ke arah ponsel. Saya ingin menelpon Bu Yati. Saya ingin bilang, baik, saya menyerah. Saya akan tanda tangani surat itu, asal teror ini berhenti. Tapi saat itu Arka menggenggam jari saya dengan tangan mungilnya. Genggaman kecil yang penuh kepercayaan. Saya menarik tangan saya dari ponsel. Tidak. Saya tidak akan menyerah. Kalau saya menandatangani surat itu, saya akan mewariskan aib palsu kepada anak saya. Ia akan tumbuh dengan label anak dari perempuan yang menggelapkan uang. Saya tidak akan membiarkan itu terjadi. Tidak akan pernah. Hari keempat, sesuatu yang lebih menyakitkan terjadi. Saya pergi ke pasar dekat rumah ibu mertua untuk membeli kebutuhan Arka. Di sana, beberapa ibu arisan menatap saya dengan sinis. Itu dia menantu yang menggelapkan uang koperasi. Bisik salah satu dari mereka. Cukup keras,
agar saya dengar. Kasihan Bu Yati, sudah baik-baik mempercayai menantu, malah dikhianati. Dasar perempuan tidak tahu diri, sudah dipungut dari keluarga miskin. Masih saja serakah. Saya berdiri membeku. Ternyata Bu Yati telah menyebarkan cerita itu ke seluruh kampung, ke seluruh grup arisan, ke seluruh keluarga. Dalam semalam, saya berubah dari menantu menjadi pencuri di mata semua orang. Itu insiden keempat. Mereka tidak hanya merampas uang saya, mereka merampas nama baik saya. Saya pulang sambil menahan tangis. Tapi di tengah jalan, saya berhenti. Saya menatap pantulan wajah saya di kaca toko. Perempuan di pantulan itu lelah, tapi matanya tidak menyerah. Angka tidak berbohong, bisik saya pada diri sendiri. Dan saya akan temukan angka yang sebenarnya. Sampai di rumah, saya menemukan Mbak Asih, pembantu yang sudah lama bekerja di rumah Bu Yati, sedang menunggu di teras. Wajahnya cemas. Bu Aisyah, bisiknya. Saya datang diam-diam. Saya tidak tahan melihat ibu difitnah seperti ini. Saya mempersilakannya masuk. Mbak Asih duduk gelisah. Sesekali melihat ke pintu, seolah takut ada yang mengikutinya. Bu, katanya, saya tahu sesuatu. Selama ini saya yang membersihkan ruang kerja Bu Yati. Saya sering lihat ibu menghitung uang tunai banyak sekali di kamarnya. Tengah malam, lalu paginya, ia bilang ke orang-orang bahwa koperasi sedang rugi. Jantung saya berdebar. Mbak Asih yakin. Yakin. Bu. Dan satu lagi, beberapa kali saya dengar Bu Yati menelpon. Ia bicara soal arisan, soal kalah judi online. Suaranya panik. Ia bilang ke seseorang, tenang, nanti aku tutupi pakai nama menantuku. Dia akuntan. Gampang dijadikan kambing hitam. Saya membeku. Inilah pengakuan yang saya butuhkan. Bukti bahwa jebakan ini direncanakan sejak awal. Mbak Asih, kata saya, maukah Mbak bersaksi nanti kalau saya membutuhkan? Mbak Asih ragu sejenak. Lalu, ia mengangguk mantap. Saya capek diam. Bu Aisyah selalu baik sama saya. Tidak seperti mereka yang menganggap saya cuma babu. Saya akan bersaksi. Saya menggenggam tangannya. Untuk pertama kalinya dalam berhari-hari, saya merasa tidak sendirian. Malam itu saya tidak tidur sama sekali. Sementara Arka terlelap. Saya menyusun rencana di atas kertas. Saya tahu, melawan Bu Yati dengan emosi tidak akan menang. Ia terlalu pandai memutarbalikkan kata. Tapi ada satu medan pertempuran di mana ia tidak punya kekuatan. Medan angka. Saya membagi rencana saya menjadi 3. Pertama, saya butuh rekening koran asli dari bank yang tidak bisa dipalsukan. Kedua, saya butuh bukti kemana uang itu mengalir. Ketiga, saya butuh rekaman yang menunjukkan siapa yang sebenarnya mengambil uang tunai itu. Setiap langkah berbahaya. Kalau ketahuan, Bu Yati bisa langsung melaporkan saya ke polisi sebelum saya selesai mengumpulkan bukti. Tapi saya tidak punya pilihan lain. Demi Arka, demi nama baik saya, demi rumah yang saya bangun sendiri. Saya menatap wajah anak saya yang tertidur. Ibu akan bersihkan nama ibu. Nak, bisik saya, supaya kelak kamu tidak pernah malu memiliki ibu seperti ibu. Malam itu, saya menelpon Reza. Saya tidak menceritakan semuanya. Saya hanya bertanya tentang koperasi. Mas, kamu tahu, ibu sering minta dana operasional ke saya tiap bulan. Reza terdiam sebentar. Iya, Mas tahu. Itu sudah lama, sejak sebelum kamu yang pegang. Ibu memang sering minta uang koperasi. Mas pernah menegurnya, tapi dia marah besar. Jantung saya berdebar. Sejak sebelum saya. Berapa lama? Bertahun-tahun. Aisyah, Mas curiga ibu pakai untuk arisan online dan judi. Tapi Mas tidak punya bukti. Dan Mas tidak berani melawan ibu. Saya menutup telepon dengan tangan dingin. Potongan-potongan teka-teki mulai tersusun. Bu Yati telah lama menggerogoti uang koperasi. Dan ketika lubangnya menjadi terlalu besar untuk ditutup, ia butuh kambing hitam. Ia butuh seseorang untuk menanggung dosanya. Dan orang itu adalah saya, menantu yang ia beri kepercayaan. Keesokan paginya, saya melakukan sesuatu yang berani. Saya pergi ke kantor koperasi pagi-pagi sekali.
sebelum siapapun datang. Saya masih punya kunci, mereka lupa mengambilnya. Di ruang arsip, saya membuka lemari tempat menyimpan rekening koran koperasi, buku rekening asli dari bank. Catatan yang tidak bisa dipalsukan oleh Bu Yati, karena dikeluarkan langsung oleh bank. Saya memotret setiap halaman, 2 tahun penuh mutasi rekening. Setiap transaksi masuk dan keluar, tangan saya bergerak cepat, jantung saya berdebar. Kalau ada yang datang, saya tidak tahu harus berkata apa. Itu insiden ke-6. Langkah pertama, saya melawan balik. Setelah memotret semuanya, saya juga membuka laci meja Bu Yati. Di sana, saya menemukan sesuatu yang membuat darah saya berdesir. Sebuah buku tabungan atas nama Wulan, adik ipar saya. Di dalamnya, ada transfer masuk rutin setiap bulan dari rekening koperasi. Jumlahnya persis sama dengan dana operasional yang selalu Bu Yati minta saya transfer. Wulan, adik ipar saya yang manja, yang selalu pamer tas baru dan liburan mewah di media sosial. Ternyata, ia menikmati uang yang dicuri dari koperasi. Bu Yati dan Wulan, ibu dan anak, mereka berkomplot. Itu insiden ke-7. Saya menemukan komplotan di balik jebakan ini. Saya memotret buku tabungan itu juga. Lalu, saya kembalikan ke tempatnya. Persis seperti semula. Saya tidak boleh meninggalkan jejak. Saat saya keluar dari ruangan, saya hampir bertabrakan dengan Wulan. Adik ipar saya itu memandang saya dengan curiga. "Sedang apa kamu di kantor pagi-pagi begini?" Tanyanya tajam. Saya berusaha tenang, mengambil beberapa berkas pribadi sebelum aksesku dicabut sepenuhnya. Wulan menyilangkan tangan, senyum mengejek tersungging di bibirnya. "Kamu tahu, Mbak, lebih baik kamu menyerah saja. Tanda tangani surat itu. Ibu sudah mengatur semuanya. Kamu tidak akan menang." Saya menatapnya. "Wulan, kamu tahu aku tidak bersalah, kan?" Ia tertawa kecil. "Salah atau tidak, itu tidak penting. Yang penting, namamu yang ada di buku kas. Kamu cuma menantu, kamu tidak punya siapa-siapa. Reza di Jepang. Orang tuamu cuma guru kampung. Siapa yang akan membelamu?" Kalimat itu menusuk, tapi juga membuat sesuatu di dalam diri saya mengeras. "Mungkin aku tidak punya siapa-siapa, Wulan," kata saya pelan. "Tapi aku punya kebenaran, dan terkadang kebenaran lebih kuat daripada seluruh keluarga besar yang berkomplot." Senyum Wulan memudar sedikit. Ia tidak menyangka saya menjawab setenang itu. "Lihat saja nanti," desisnya. Lalu berlalu. Saya memandang punggungnya yang menjauh. Wulan, perempuan yang tumbuh dalam kemewahan dari uang curian. Tidak pernah tahu rasanya membangun sesuatu dengan tangan sendiri. Ia pikir uang dan keluarga besar adalah segalanya. Ia akan segera belajar bahwa angka palsu selalu kalah oleh angka yang sebenarnya. Saya pulang dengan ribuan foto di ponsel saya. Malam itu, saya bekerja sampai pagi. Saya membuka laptop. Saya menyandingkan 2 catatan. Buku kas merah palsu milik Bu Yati di satu sisi. Rekening koran asli dari bank di sisi lain. Inilah keahlian saya. Inilah yang saya lakukan setiap hari sebagai akuntan. Mencocokkan angka, menemukan selisih, menemukan kebohongan. Dan kebohongan itu terpampang jelas di depan mata saya. Di buku kas merah tertulis, saya menarik 180 juta. Tapi di rekening koran asli, tidak ada satupun penarikan atas nama saya. Yang ada adalah transfer rutin ke rekening pribadi Bu Yati, lalu mengalir ke rekening Wulan. Total 2 tahun. Jumlahnya bukan 180 juta. Lebih dari 300 juta. Saya membuat laporan rekonsiliasi yang rapi. Setiap transaksi. Tanggalnya. Jumlahnya. Dan kemana uang itu mengalir. Semua hitam di atas putih. Tapi saya tahu, foto rekening koran saja belum cukup kuat di mata hukum. Saya butuh dokumen resmi yang dicap bank. Keesokan paginya, saya pergi ke bank tempat koperasi membuka rekening. Saya masih terdaftar sebagai salah satu penanggung jawab pembukuan. Jadi saya berhak meminta cetakan mutasi resmi. Petugas bank mencetakkan rekening koran asli 2 tahun terakhir. Lengkap dengan stempel dan tanda tangan pejabat bank. Dokumen yang tidak bisa dibantah oleh siapapun. Saya menggenggam dokumen itu erat-erat. Inilah pedang saya. Bukan emosi, bukan teriakan, tapi selembar kertas resmi
yang berisi kebenaran. Saat saya keluar dari bank, saya merasa ada yang mengikuti saya. Seorang lelaki bertopi, berdiri tak jauh, terus memperhatikan gerak-gerik saya. Saya berpura-pura tidak sadar. Saya masuk ke sebuah pusat perbelanjaan, berbaur dengan keramaian, lalu keluar dari pintu lain. Lelaki itu kehilangan jejak saya. Malam harinya, ponsel saya berbunyi. Sebuah pesan dari nomor tak dikenal. Aisyah, jangan macam-macam. Tanda tangani saja surat itu. Kalau tidak, hidupmu dan anakmu tidak akan tenang. Tangan saya dingin. Bu Yati mulai mengirim ancaman terselubung. Ia tahu saya sedang bergerak. Saya tidak membalas pesan itu. Sebaliknya, saya menyimpan tangkapan layarnya. Satu lagi bukti. Bukti intimidasi. Mereka pikir ancaman akan membuat saya gentar. Mereka tidak tahu setiap ancaman yang mereka kirim justru memperkuat kasus saya. Saya kembali ke laptop saya. Saya menyusun semua bukti menjadi satu berkas yang rapi. Rekening koran resmi bank, buku tabungan wulan, rekaman CCTV, bukti transfer yang saya simpan dari awal, pesan ancaman, dan kesaksian Mbak Asi. Satu persatu. Kepingan itu menyatu menjadi gambaran utuh. Gambaran tentang seorang ibu mertua yang menggerogoti koperasi keluarga selama bertahun-tahun, lalu menjebak menantunya saat lubang itu menjadi terlalu besar untuk ditutup. Saya menatap layar laptop sampai dini hari. Mata saya lelah, tapi hati saya tenang. Karena saya tahu saya sudah memegang kebenaran di tangan saya. Yang tersisa hanyalah memilih waktu dan tempat yang tepat untuk membukanya. Dan tempat itu, saya tahu, adalah ruang tamu Bu Yati sendiri. Di malam ketika ia mengira akan mempermalukan saya di depan seluruh keluarga, ia menyiapkan panggung untuk menghancurkan saya. Saya akan mengubah panggung itu menjadi tempat keadilan. Tapi saya butuh lebih dari sekedar angka. Saya butuh bukti yang tidak bisa dibantah oleh siapapun di ruangan keluarga nanti. Saya teringat sesuatu. Di ruang penyimpanan kas koperasi, ada sebuah kamera CCTV. Kamera itu merekam setiap orang yang masuk dan mengambil uang tunai. Keesokan harinya, saya kembali ke kantor. Saya menyalin rekaman CCTV 3 bulan terakhir ke dalam flash disk. Di rekaman itu, terlihat jelas Bu Yati berkali-kali masuk ke ruang kas, membuka brankas, dan mengambil tumpukan uang sendirian, tanpa pernah saya temani. Itu insiden ke-8. Saya kini memegang bukti visual yang tak terbantahkan. Tapi saat saya keluar dari kantor, sebuah mobil berhenti di depan saya. Seorang lelaki parubaya turun. Wajahnya tegas. Saya mengenalinya. Pak Tono, auditor dari pengawas koperasi daerah. Orang yang paling ditakuti semua pengurus koperasi. Karena ketelitiannya yang tidak kenal ampun. Selama ini, saya juga takut padanya. Setiap kali ia datang memeriksa, saya selalu gugup, meski catatan saya selalu bersih. Bu Aisyah, katanya. Kebetulan sekali, saya ingin bicara dengan Anda. Tenggorokan saya tercekat. Soal apa? Pakistan. Koperasi keluarga Anda dilaporkan oleh beberapa anggota. Mereka tidak bisa menarik simpanan. Saya sedang menyelidiki dugaan penggelapan. Ia menatap saya tajam. Dan nama Anda disebut sebagai tersangka utamanya. Untuk sesaat, dunia saya terasa runtuh. Bahkan auditor pun sudah menganggap saya pelakunya. Tapi kemudian saya sadar, Pak Tono adalah orang yang percaya pada angka, sama seperti saya. Ia tidak akan tertipu oleh buku kas palsu. Jika ada bukti yang lebih kuat, orang yang selama ini paling saya takuti justru bisa menjadi satu-satunya penyelamat saya. Pak Tono, kata saya, menahan getaran suara. Saya akuntan koperasi ini, dan saya bisa buktikan. Saya bukan pelakunya. Saya punya rekening koran asli, laporan rekonsiliasi, dan rekaman CCTV. Maukah Bapak melihatnya? Pak Tono menatap saya lama. Mungkin ia mengukur kejujuran di mata saya. Saya sudah memeriksa ribuan kasus. Bu, katanya akhirnya, pelaku selalu menghindar. Hanya orang yang tidak bersalah yang menawarkan bukti. Mari kita lihat. Kami pergi ke sebuah kafe kecil. Saya membuka laptop. Saya tunjukkan semuanya. Rekening koran asli, rekonsiliasi saya, buku tabungan wulan, dan rekaman CCTV. Wajah Pak Tono berubah seiring ia membaca. Dari curiga menjadi serius.
lalu menjadi marah. Astagfirullah, gumamnya. Jadi, ketua koperasinya sendiri yang menjadi pelaku, dan ia menjebak menantunya. Ini salah satu kasus paling licik yang pernah saya temui. Ia menatap saya. Bu Aisyah, dengan bukti ini, Anda bisa membersihkan nama Anda. Tapi saya sarankan, jangan lakukan ini sendiri. Lakukan di depan semua orang, supaya nama baik Anda pulih sepenuhnya, dan supaya pelaku tidak bisa lari. Itu insiden ke-10. Orang yang paling saya takuti kini berdiri di pihak saya. Saya menatap Pak Tono. Untuk pertama kalinya dalam berminggu-minggu, saya merasakan secercah harapan. 3 hari lagi, kata saya, Bu Yati mengadakan kumpul keluarga besar. Ia ingin saya menandatangani surat pengakuan hutang di depan semua orang. Untuk mempermalukan saya menutup laptop. Mata saya menyala. Saya akan datang ke sana, Pakistan. Tapi bukan untuk menandatangani. Tapi sebelum hari itu tiba, ada satu serangan terakhir dari Bu Yati. Sehari sebelum kumpul keluarga, ia datang ke rumah saya di BSD. Kali ini, ia membawa map baru. Aisyah, katanya manis, Ibu punya solusi untuk masalahmu. Kamu kan tidak punya uang untuk mengganti 180 juta itu. Tapi kamu punya rumah ini. Saya menegang. Rumah ini milik saya. Bu, sertifikatnya atas nama saya. Justru itu. Jual saja rumah ini untuk melunasi hutangmu ke koperasi. Ibu sudah siapkan suratnya, tinggal tanda tangan. Dan masalahmu selesai. Kamu dan Arka bisa tinggal di rumah ibu. Saya menatap perempuan itu. Akhirnya, saya paham. Inilah tujuan akhir dari semua jebakan ini. Bukan hanya menutupi pencuriannya, tapi merampas satu-satunya harta saya. Rumah yang saya kumpulkan dengan 7 tahun keringat. Mereka ingin saya kehilangan segalanya. Uang, nama baik, dan rumah. Lalu menjadi tahanan di rumah Bu Yati. Bergantung sepenuhnya pada belas kasihnya. Saya menarik napas dalam. Dan untuk pertama kalinya, saya tersenyum di depannya. Baik, Bu, kata saya, tenang. Besok, di depan keluarga, saya akan selesaikan semuanya. Saya janji. Mata Bu Yati berbinar penuh kemenangan. Ia pikir saya sudah menyerah. Ia tidak tahu. Saya sedang mengundangnya ke panggung kehancurannya sendiri. Hari yang ditentukan tiba. Rumah Bu Yati penuh sesak. Bibi, paman, sepupu, tetangga, ibu-ibu arisan. Bu Yati sengaja mengundang banyak orang. Ia ingin mempermalukan saya di depan sebanyak mungkin mata. Saya datang menggendong Arka. Wulan tersenyum mengejek dari sudut ruangan. Pengacara berjas itu juga hadir dengan surat pengakuan hutang di tangannya. Bu Yati berdiri di tengah, memainkan peran ibu mertua yang teraniaya. Air matanya kembali mengalir, seperti pada malam yang saya ceritakan di awal kisah ini. Saudara-saudara, katanya, malam ini Aisyah akan mengakui perbuatannya. Ia akan menandatangani pengakuan bahwa ia menggelapkan 180 juta uang koperasi kita. Semua mata menatap saya, penuh kebencian, penuh penghakiman. Pengacara menyodorkan surat dan pulpen ke arah saya. Saya menggendong Arka erat-erat. Lalu, saya melangkah maju. Sebelum saya menandatangani apapun, kata saya. Suara saya jernih memenuhi ruangan. Izinkan saya menunjukkan satu hal. Saya mengeluarkan laptop saya dan meletakkannya di meja tengah. Saya menyambungkannya ke televisi besar di ruang tamu. Bu Yati mengernyit. Apa yang kamu lakukan, Aisyah? Ibu bilang saya menggelapkan uang koperasi, kata saya. Mari kita lihat angkanya. Saya seorang akuntan, Bu. Dan angka tidak pernah berbohong. Di layar televisi muncul 2 dokumen berdampingan. Buku kas merah Bu Yati dan rekening koran asli dari bank. Di buku kas ibu tertulis, saya menarik 180 juta, kata saya. Tapi ini rekening koran asli koperasi, langsung dari bank. Silahkan cari, di mana penarikan atas nama Aisyah Lestari. Ruangan hening. Beberapa kerabat memicingkan mata, mencoba membaca layar. Tidak ada. Lanjut saya. Tidak ada satupun transaksi atas nama saya. Yang ada adalah
ini. Saya mengarahkan kursor ke baris-baris transfer. Transfer rutin setiap bulan dari rekening koperasi ke rekening pribadi Bu Yati. Lalu, dari rekening Bu Yati mengalir ke sini. Layar berganti. Muncul foto buku tabungan Wulan. Rekening atas nama Wulan. Adik ipar saya, total 2 tahun. Bukan 180 juta yang hilang, tapi 320 juta. Semuanya mengalir ke ibu dan anak ini. Wajah Wulan memucat. Ia berdiri. Itu bohong. Mbak Aisyah mengarang. Saya tersenyum. Saya mengganti tampilan layar lagi. Kalau saya mengarang, jelaskan rekaman ini. Layar menampilkan rekaman CCTV. Di sana, jelas terlihat Bu Yati masuk ke ruang kas koperasi, membuka brankas, mengambil tumpukan uang tunai. Berkali-kali, sendirian, ruangan langsung gaduh. Bisik-bisik berubah menjadi seruan kaget. Bu Yati berdiri kaku. Wajahnya yang tadi penuh air mata palsu, kini pucat pasi. Itu rekayasa, teriaknya. Aisyah memfitnah ibu. Kalian percaya padaku atau pada menantu durhaka ini? Saat itulah pintu ruang tamu terbuka. Pak Tono masuk, diikuti 2 petugas. Wajahnya tegas. Seperti biasa, nama saya Tono. Saya auditor dari pengawas koperasi daerah, katanya. Suaranya menggema. Saya sudah memeriksa semua bukti yang dikumpulkan Bu Aisyah. Dan saya menyatakan bukti ini sah dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Ia menatap Bu Yati. Pelaku penggelapan dana koperasi ini bukan Bu Aisyah. Pelakunya adalah ketua koperasi sendiri, Ibu Yati. Dibantu putrinya, Wulan. Ruangan meledak. Para kerabat yang tadi menghina saya kini menatap Bu Yati dengan ngeri. Seorang paman yang tadi paling lantang menghakimi saya, kini berdiri. Yati, katanya dengan suara bergetar. Jadi selama ini kamu yang mencuri. Kamu fitnah menantu sendiri demi menutupi judimu. Bu Yati tidak menjawab. Bibirnya bergetar. Kami semua sudah ikut menghina Aisyah. Lanjut paman itu. Kami sebarkan aib yang tidak pernah ada. Astagfirullah. Di sudut ruangan, ibu-ibu arisan yang dulu membisikkan fitnah di pasar, kini menunduk dalam. Salah satu dari mereka menangis. Maafkan kami, Bu Aisyah. Kami termakan omongan. Lalu, Mbak Asi melangkah maju dari belakang kerumunan. Suaranya gemetar, tapi tegas. Saya juga mau bicara, katanya. Saya pembantu di rumah Bu Yati. Saya yang setiap hari membersihkan kamarnya. Saya saksi. Saya sering melihat Bu Yati menghitung uang tunai banyak sekali tengah malam. Saya dengar sendiri ia bilang di telepon, ia akan menjadikan Bu Aisyah kambing hitam. Karena Bu Aisyah seorang akuntan. Ruangan kembali gaduh. Kesaksian seorang pembantu, orang yang selama ini dianggap tidak berarti, kini menjadi paku terakhir di peti kebohongan Bu Yati. Bu Yati menatap Mbak Asih dengan murka. Kamu, pembantu tidak tahu diri. Beraninya kamu. Cukup. Bu. Potong Pak Tono tegas. Setiap kata yang Anda ucapkan hanya menambah berat tuduhan terhadap Anda. Lebih baik Anda diam. Bu Yati terdiam. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tidak punya kuasa atas siapapun di ruangan itu. Bu Yati mundur selangkah. Tangannya gemetar. Tidak. Kalian tidak mengerti, Ibu. Ibu hanya pinjam sebentar. Ibu terlilit arisan online. Ibu mau kembalikan. Pinjam. Pak Tono memotong. Dengan memalsukan buku kas dan menjebak menantu Anda sendiri, masuk penjara. Itu bukan pinjam, Bu. Itu kejahatan berlapis, penggelapan, pemalsuan dokumen, dan fitnah. Saya menatap Bu Yati, perempuan yang selama berminggu-minggu meneror saya, kini berdiri tak berdaya. Bu, kata saya pelan. Saya menghormati ibu sebagai ibu dari suami saya. Tapi ibu mencoba merampas nama baik saya, uang saya. Bahkan rumah saya. Ibu mengancam akan memisahkan saya dari anak saya. Demi menutupi judi ibu sendiri. Air mata mengalir di pipi saya. Bukan air mata lemah. Air mata seorang perempuan yang akhirnya menang. Yang ibu lupa, saya seorang akuntan.
Pekerjaan saya adalah menemukan angka yang disembunyikan orang. Di tengah kekacauan itu, ponsel saya berdering. Sebuah video call dari Reza. Saya mengangkatnya. Wajah suami saya muncul di layar. Matanya merah. Aisyah, katanya. Mas sudah tahu semuanya. Pak Tono menghubungi Mas kemarin. Mas, sudah lihat semua buktinya. Mas, minta maaf. Mas, tidak ada saat kamu menderita sendirian. Reza mengalihkan tatapannya ke arah ibunya lewat layar. Bu, suaranya bergetar menahan amarah. Bagaimana ibu bisa melakukan ini pada istri Reza? Pada ibu dari cucu ibu sendiri. Bu Yati tidak bisa menjawab. Untuk pertama kalinya, ia kehabisan kata-kata. Mas pulang besok. Aisyah, kata Reza. Mas akan urus semuanya. Dan apapun keputusan hukum untuk ibu, Mas akan menghormatinya. Karena yang ibu lakukan pada kamu tidak bisa dibenarkan. Petugas mendekati Bu Yati dan Wulan. Mereka berdua akan dibawa untuk dimintai keterangan. Sebelum dibawa pergi, Bu Yati menatap saya. Tatapannya penuh kebencian, tapi juga penuh penyesalan yang terlambat. Aisyah, desisnya. Kamu menghancurkan keluarga ini. Saya menatapnya tenang. Tidak. Bu, saya hanya menunjukkan angka yang sebenarnya. Yang menghancurkan keluarga ini adalah kebohongan ibu sendiri. Mereka dibawa keluar. Ruangan yang tadi penuh penghakiman terhadap saya, kini hening. Para kerabat yang dulu menghina, satu persatu menunduk. Tak berani menatap mata saya. Malam itu, setelah semua orang pergi, saya duduk sendirian di teras rumah Bu Yati. Arka tertidur di gendongan saya. Pak Tono menghampiri saya. Ia membawa 2 gelas teh hangat. Bu Aisyah, katanya. Duduk di sebelah saya. Saya minta maaf. Di awal, saya sempat mencurigai Anda. Tidak apa-apa, Pakistan, kata saya. Bapak hanya melakukan tugas Bapak. Justru karena Bapak teliti, kebenaran bisa terungkap. Pak Tono tersenyum. Anda tahu, dalam 20 tahun karir saya jarang bertemu akuntan seteliti Anda. Kebanyakan orang panik saat dituduh. Mereka lari. Mereka membela diri dengan emosi. Tapi Anda mengumpulkan bukti dengan tenang. Itu yang menyelamatkan Anda. Saya menatap cangkir teh di tangan saya. Ayah saya guru, Pakistan. Beliau selalu bilang, orang bisa berteriak sekeras apapun, tapi angka akan tetap diam di tempatnya. Tinggal kita yang harus jujur membacanya. Beberapa hari kemudian, proses hukum berjalan. Pemeriksaan menemukan bahwa Bu Yati telah menggelapkan dana koperasi selama hampir 3 tahun. Total kerugian mencapai 320 juta rupiah. Sebagian besar habis untuk arisan online bodong dan judi daring yang ia mainkan diam-diam. Wulan terbukti menerima aliran dana itu dan ikut menyusun buku kas palsu. Ia juga turut diproses. Pengacara berjas yang dulu mengancam saya, ternyata bukan pengacara sungguhan. Ia hanya teman arisan Bu Yati yang menyamar untuk menakuti saya. Ia pun ikut diperiksa atas dugaan menipu. Surat pengakuan hutang yang dipaksakan kepada saya dinyatakan tidak sah karena dibuat di bawah ancaman dan berdasarkan dokumen palsu. Nama saya bersih sepenuhnya. Pak Tono bahkan mengeluarkan surat resmi yang menyatakan saya tidak bersalah dan justru menjadi pihak yang menyelamatkan koperasi dari kebangkrutan. Anggota koperasi yang dulu menatap saya sinis, kini datang satu persatu untuk meminta maaf. Maafkan kami. Bu Aisyah, kata salah seorang ibu arisan yang dulu paling keras menghina saya di pasar. Kami termakan omongan Bu Yati. Kami tidak tahu yang sebenarnya. Saya hanya tersenyum. Saya tidak menyimpan dendam. Tapi saya juga tidak akan pernah lupa betapa cepat orang menghakimi tanpa mengetahui kebenaran. Reza pulang dari Jepang seminggu kemudian. Ia memutuskan tidak melanjutkan sisa kontraknya. Ia bilang, tidak ada gaji yang lebih berharga daripada keluarganya. Saat ia turun dari taksi di depan rumah BSD kami, saya berdiri di pintu dengan Arka di gendongan. Reza berlari memeluk kami berdua. Tubuhnya gemetar. Maafkan, Mas. Aisyah, bisiknya berulang-ulang. Mas meninggalkanmu sendirian menghadapi semua ini. Mas suami yang gagal. Kamu tidak gagal.
Mas, kata saya, kamu hanya tidak tahu. Yang penting, kamu memilih kebenaran. Bahkan ketika itu berarti melawan ibumu sendiri. Reza mengangkat wajahnya. Matanya basah. Mas sudah memilih sejak Mas lihat buktinya. Tidak ada hubungan darah yang membenarkan kejahatan. Aisyah, ibu salah dan ibu harus bertanggung jawab. Malam itu, kami duduk bertiga di ruang tamu rumah kecil kami. Rumah yang hampir saja dirampas dari saya. Saya memandang sertifikat rumah yang tergeletak di meja. Sertifikat atas nama Aisyah Lestari. Bukti 7 tahun keringat saya. Hampir saja menjadi alat pelunas dosa orang lain. Saya menyimpannya kembali ke tempat yang aman. Dan saya berjanji pada diri sendiri. Saya tidak akan pernah lagi menyerahkan sesuatu yang menjadi hak saya. Hanya karena rasa takut atau rasa sungkan. Beberapa minggu kemudian, di tengah proses hukum yang masih berjalan, Bu Yati meminta untuk bertemu saya, hanya berdua. Saya datang, bukan karena saya harus, tapi karena saya ingin menutup luka ini dengan bermartabat. Ia tampak jauh lebih tua, wajahnya kuyu, tanpa lagi tata rias mahal dan tas bermerek. Aisyah, katanya lirih, ibu tidak meminta maaf untuk dibebaskan. Ibu tahu, ibu harus menanggung akibat perbuatan ibu. Ibu hanya ingin kamu tahu. Ibu menyesal. Saya menatapnya. Dulu, perempuan ini membuat saya menangis berhari-hari. Kini, ia hanya seorang ibu tua yang hancur oleh keserakahannya sendiri. Bu, kata saya sudah memaafkan ibu. Bukan karena ibu pantas dimaafkan, tapi karena saya tidak mau hati saya dipenuhi dendam saat membesarkan Arka. Tapi maaf, saya tidak menghapus tanggung jawab ibu di mata hukum. Bu Yati menunduk. Air matanya jatuh. Kali ini, untuk pertama kalinya, saya tahu air mata itu sungguh-sungguh. Ibu mengerti, bisiknya. Terima kasih, Aisyah. Kamu menantu yang jauh lebih baik daripada yang pernah ibu akui. Saya berdiri, menggendong Arka, dan pergi. Saya tidak menoleh ke belakang, karena hidup saya kini menatap ke depan. Setahun telah berlalu sejak malam itu. Bu Yati menjalani proses hukum atas kasus penggelapan dan pemalsuan dokumen. Wulan juga menanggung akibat perbuatannya. Harta benda yang mereka beli dari uang curian, tas-tas mewah dan perhiasan itu disita untuk mengganti kerugian anggota koperasi. Koperasi keluarga sempat hampir bangkrut, tapi atas saran Pak Tono, saya ditunjuk untuk membenahi pembukuannya dari awal. Kini koperasi itu sehat kembali dengan sistem pencatatan yang transparan, di mana tidak ada lagi lembar kosong yang bisa diparaf sembarangan. Reza membuka usaha bengkel kecil di dekat rumah kami di BSD. Penghasilannya tidak sebesar gaji di Jepang, tapi kami bersama. Dan kebersamaan itu jauh lebih berharga daripada angka di slip gaji. Arka tumbuh sehat dan ceria. Setiap kali saya memandangnya, saya bersyukur tidak menyerah malam itu. Saya tidak mewariskan aib palsu kepadanya. Saya mewariskan keberanian. Mbak Asih kini bekerja di rumah kami, bukan sebagai pembantu, tapi sebagai bagian dari keluarga. Karena keberaniannya bersaksi, telah menyelamatkan saya. Para pemirsa yang budiman, cerita ini mengajarkan kita banyak hal. Jangan pernah menandatangani sesuatu yang tidak kalian pahami sepenuhnya, sekalipun yang meminta adalah orang yang seharusnya kalian percaya. Dan jangan pernah menyerahkan hak kalian karena rasa takut atau rasa sungkan. Ada banyak perempuan di luar sana yang seperti saya dulu, ditinggal sendirian, dijebak oleh orang terdekat, difitnah tanpa bisa membela diri. Kepada kalian, saya ingin berkata, kumpulkan bukti, tetaplah tenang, dan percayalah, kebenaran selalu menemukan jalannya. Ada juga banyak suami seperti Reza yang terlalu patuh pada orang tua hingga lupa melindungi istrinya. Semoga kalian belajar bahwa membela kebenaran bukanlah durhaka. Membiarkan kejahatan demi hubungan darah, itulah yang sesungguhnya salah. Dan ada pula para ibu mertua seperti Bu Yati yang dibutakan oleh keserakahan hingga tega mengorbankan menantu sendiri. Ingatlah, setiap kebohongan meninggalkan jejak, dan jejak itu cepat atau lambat akan ditemukan.
Bu Yati, di akhir hukumannya nanti, akan kembali sebagai perempuan tua yang kehilangan segalanya. Kehormatan, harta, dan kepercayaan keluarganya. Itulah harga dari keserakahannya. Sementara saya, perempuan yang dulu mereka anggap lemah dan miskin, kini berdiri tegak. Dengan nama baik yang bersih, rumah yang tetap menjadi milik saya, dan keluarga kecil yang utuh. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan, memilih menyerah pada ketakutan, atau berdiri demi kebenaran. Saya memilih yang kedua, dan itu mengubah segalanya. Bagaimana dengan kalian? Pernahkah kalian difitnah oleh orang terdekat? Bagaimana kalian menghadapinya? Ceritakan kisah kalian di kolom komentar. Mari kita saling menguatkan. Terima kasih sudah menemani saya sampai akhir. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Suamiku menamparku di depan seluruh keluarga besarnya. Lalu, ibu mertuaku tersenyum puas, menyuruhku angkat kaki dari rumah itu malam itu juga. Mereka pikir saya hanya menantu miskin yang menumpang hidup. Mereka pikir tanpa mereka, saya bukan siapa-siapa. Tapi malam itu, tidak ada satupun dari mereka yang tahu satu hal. Sertifikat tanah, akta rumah, dan seluruh surat warisan atas tanah seluas 2 hektar tempat mereka berdiri. Semuanya atas nama saya. 5 tahun saya diam. 5 tahun saya menelan setiap hinaan. Dan malam itu, saya memutuskan diam. Saya sudah cukup. Halo sahabat, selamat datang kembali di channel Cerita Kami. Hari ini saya akan membagikan sebuah kisah yang mungkin akan membuat dada kalian sesak, lalu lega di akhir. Sebuah kisah tentang seorang perempuan yang dianggap tidak berharga di rumahnya sendiri. Sebelum kita mulai, tekan tombol like dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah berikutnya. Tuliskan juga nama dan kota kalian di kolom komentar, supaya kita makin saling mengenal. Sudah siap? Mari kita mulai. Nama saya Anindya, 34 tahun. Dulu, saya seorang dokter umum di sebuah klinik di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan. Sudah 8 tahun saya menikah dengan Raka. Dan selama 5 tahun terakhir, saya tidak lagi memakai jas putih saya. Bukan karena saya mau, tapi karena saya dipaksa. Rumah tempat kami tinggal berdiri megah di pinggiran Bintaro. 2 lantai. Halaman luas. Pagar besi tinggi yang mengilap setiap pagi karena Bibi Inah membersihkannya. Lampu kristal menggantung di ruang tengah. Marmer dingin di setiap lantai. Orang yang lewat di depan pagar pasti mengira penghuni rumah ini hidup bahagia. Mereka tidak tahu apa yang terjadi di dalamnya. Tanah dan rumah ini adalah warisan dari almarhum ayah saya. Ayah seorang notaris terpandang sebelum beliau meninggal. Beliau memindahkan seluruh aset atas nama saya. Anak tunggalnya, sertifikat, akta, surat warisan. Semuanya tersimpan rapi atas nama Anindya, bukan atas nama siapapun yang lain. Tapi pernikahan mengubah segalanya. Setahun setelah saya menikah, Ibu Raka, yang harus saya panggil Bu Wati, datang berkunjung. Lalu, beliau tidak pernah pulang. Katanya hanya menginap beberapa hari. Beberapa hari itu berubah menjadi 5 tahun. Bersama beliau, datang pula Sinta, adik ipar saya, adik perempuan Raka, 29 tahun, yang sampai hari itu belum juga mandiri. Sinta tinggal di kamar paling besar di lantai 2. Kamar yang dulu saya siapkan untuk anak saya kelak. Sejak hari itu, rumah saya berhenti menjadi rumah saya. Awalnya, perubahan itu kecil, hampir tidak terasa. Bu Wati mulai mengatur isi dapur. Beliau memindahkan perabotan, mengganti tirai, menyuruh Bibi Inah memasak menu yang berbeda. Saya diam. Saya pikir beliau hanya ingin merasa berguna di usia senjanya. Saya menghormati beliau sebagai ibu dari suami saya. Lalu hal-hal kecil itu membesar. Suatu malam, saya pulang larut dari klinik. Ada pasien gawat darurat yang harus saya tangani sampai tengah malam. Begitu saya membuka pintu, Bu Wati sudah duduk di sofa, menatap saya dengan tatapan tajam. Perempuan macam apa yang pulang selarut ini? Kata beliau, pelan. Suamimu di rumah. Tapi kamu malah keluyuran entah kemana. Saya menahan napas. Saya bekerja, Bu. Ada pasien yang harus saya tolong.
Bu Wati mendengus. Bekerja. Istri yang baik itu di rumah, mengurus suami, bukan sok sibuk di luar sana. Saya menatap Raka, berharap suami saya membela saya. Tapi Raka hanya menunduk, sibuk dengan ponselnya. Seolah percakapan itu tidak ada hubungannya dengan dirinya. Malam itu, untuk pertama kalinya, saya merasa asing di rumah saya sendiri. Hal-hal seperti itu lalu menjadi rutinitas. Setiap kali saya pulang, selalu ada komentar. Kalau saya pulang cepat, saya disebut malas-malasan di klinik. Kalau saya pulang larut, saya disebut tidak becus mengurus suami. Apapun yang saya lakukan selalu salah di mata Bu Wati. Meja makan yang seharusnya menjadi tempat keluarga berkumpul dengan hangat, berubah menjadi arena penghakiman. Suatu malam, saya menyiapkan masakan kesukaan Raka, rendang, yang saya masak sendiri sepulang dari klinik. Meski tubuh saya sudah lelah, saya menatanya rapi di meja, berharap setidaknya malam itu bisa berlalu dengan damai. Tapi Bu Wati mencicipi sesuap, lalu meletakkan sendoknya dengan keras. Rendangmu terlalu asin, tidak seperti buatan ibu kandungnya Raka. Pantas saja Raka makin kurus, makanya tidak enak begini. Saya menunduk. Maaf, Bu, nanti saya perbaiki. Sinta ikut menimpali sambil tertawa kecil. Mbak Anindya kan sibuk jadi dokter. Mana sempat belajar masak yang benar. Raka, suami saya, hanya diam. Ia bahkan ikut mendorong piring rendang itu menjauh, lalu meminta Bibi Inah memesankan makanan dari luar. Rendang yang saya masak dengan susah payah dibiarkan dingin di meja, tak tersentuh. Saya makan sendirian malam itu di dapur. Saya bilang pada diri saya sendiri, ini hanya soal makanan, tidak penting. Tapi sebenarnya yang sakit bukan soal rendangnya. Yang sakit adalah perasaan bahwa di rumah ini tidak ada satupun usaha saya yang dianggap cukup. Begitulah hari-hari saya berjalan. Setiap pagi saya bangun, mencoba menjadi cukup baik untuk mereka. Setiap malam saya tidur dengan rasa bahwa saya selalu kurang. Beberapa minggu kemudian, Sinta mulai ikut bersuara. Adik ipar saya itu punya cara bicara yang manis di permukaan, tapi menusuk di dalamnya. Mbak Anindya, katanya suatu pagi, sambil menyeruput kopi yang dibuatkan Bibi Inah. Klinik itu kan tidak menghasilkan banyak. Buat apa capek-capek? Kakak saya kan sudah cukup mapan. Saya tersenyum tipis. Saya tidak menjawab, karena saya tahu klinik itu lebih dari sekedar uang bagi saya. Itu adalah satu-satunya tempat di mana saya masih merasa menjadi diri saya sendiri. Tapi mereka tidak akan membiarkan saya menyimpan bahkan satu hal itu. Tekanan untuk berhenti bekerja datang seperti air yang menetes pelan tapi pasti. Mula-mula Bu Wati mengeluh sakit kepala setiap kali saya berangkat. Lalu beliau mulai pura-pura jatuh di kamar mandi supaya saya merasa bersalah meninggalkannya. Sinta menambah bumbu. Katanya, tetangga sudah mulai bergunjing. Menantu keluarga ini lebih sibuk mengurus orang lain daripada mertuanya sendiri. Saya bertahan. Selama berbulan-bulan, saya bertahan. Sampai suatu malam, Raka duduk di tepi tempat tidur dengan wajah serius. Anindya, katanya, ibu sudah tua. Sinta juga butuh ditemani. Berhentilah dari klinik itu demi keluarga ini. Saya menatapnya lama. Raka, klinik itu hidupku. Kamu tahu itu. Hidupmu sekarang di sini, jawabnya dingin. Sebagai istri, sebagai menantu, jangan egois. Egois. Kata itu menusuk dalam-dalam. Akulah yang setiap bulan menanggung listrik rumah ini, belanja dapur, bahkan uang jajan Sinta. Tapi akulah yang disebut egois. Keesokan paginya, saya menyerahkan surat pengunduran diri ke klinik dengan tangan gemetar. Saya melepas jas putih saya, melipatnya rapi, lalu menyimpannya di lemari paling bawah. Hari itu, sebagian dari diri saya mati. Setelah saya di rumah penuh waktu, perlakuan mereka justru semakin parah. Sinta memperlakukan saya seperti pembantu kedua. Mbak, tolong setrikakan baju ini. Mbak, kopi saya kurang manis. Mbak, kamar saya belum dibereskan. Saya yang dulu menyelamatkan nyawa orang di ruang gawat darurat, kini disuruh-suruh oleh adik ipar saya sendiri di rumah yang sertifikatnya atas nama saya.
Di tengah semua kepedihan itu, hanya ada satu orang di rumah ini yang masih melihat saya sebagai manusia. Bibi Inah. Bibi Inah sudah mengabdi pada keluarga saya sejak saya kecil. Beliau dulu bekerja untuk ayah saya dan ikut tinggal bersama saya setelah ayah meninggal. Beliau tahu siapa pemilik rumah ini yang sebenarnya. Beliau tahu betapa kerasnya ayah saya bekerja membangun semua ini. Suatu malam, ketika semua orang sudah tidur, Bibi Ina mengetuk pintu kamar saya pelan. Beliau membawa semangkuk sup hangat. Ibu belum makan dari tadi pagi, bisik beliau. Saya buatkan sup. Diam-diam. Jangan sampai Bu Wati tahu. Saya menerima mangkuk itu dengan mata berkaca-kaca. Terima kasih, Bibi. Bibi Inah duduk di tepi tempat tidur, lalu menggenggam tangan saya. Bu Anindya, saya ini cuma pembantu. Saya tidak bisa berbuat banyak. Tapi saya tidak tahan melihat ibu diperlakukan seperti ini di rumah yang dibangun bapak ibu sendiri. Bapak pasti sedih kalau melihat ini dari atas sana. Kata-kata itu membuat saya menangis. Bukan tangis kesedihan, tapi tangis seorang yang akhirnya merasa dimengerti. Bibi, kata saya, suatu hari nanti semua ini akan berubah. Saya janji dan Bibi akan tetap di sini bersama saya. Bibi Inah tersenyum, mengusap kepala saya seperti seorang ibu. Saya akan menunggu hari itu. Bu, sejak malam itu saya tahu saya tidak benar-benar sendirian dan harapan kecil itu cukup untuk membuat saya bertahan sedikit lebih lama. Bibi Inah, pembantu kami yang setia, beberapa kali menatap saya dengan mata berkaca-kaca. Suatu kali, ia berbisik, "Sabar ya, Bu. Saya tahu rumah ini milik Ibu. Saya yang dulu ikut almarhum Bapak Ibu." Kata-kata itu satu-satunya pelipur lara saya. Lalu masalah uang mulai muncul ke permukaan. Bu Wati mengumumkan bahwa Sinta akan segera bertunangan. Pernikahannya direncanakan besar-besaran. Dan tanpa bertanya, beliau menatap saya, Anindya, yang akan menanggung semuanya. Sudah sepantasnya menantu berbakti. Angkanya bukan main. 500 juta untuk pesta. Saya menolak dengan halus. Saya bilang, saya sudah tidak bekerja. Dari mana uang sebanyak itu? Wajah Bu Wati mengeras. Jual perhiasanmu. Atau beliau berhenti sejenak. Jual saja sebagian tanah rumah ini. Toh ini rumah keluarga. Saya tertegun. Rumah keluarga. Mereka benar-benar mengira rumah ini milik mereka. Malam itu, saya tidak bisa tidur. Saya turun ke dapur untuk minum. Dan di balik dinding ruang keluarga, saya mendengar suara Bu Wati dan Sinta yang sedang berbisik-bisik. Bu, kapan kita suruh dia tanda tangan? Suara Sinta. Sabar, jawab Bu Wati. Kita buat dia merasa tidak punya pilihan dulu. Begitu dia tanda tangan, rumah ini resmi atas nama Raka. Lalu kita atur sisanya. Tangan saya membeku memegang gelas. Jadi ini rencana mereka. Mereka ingin saya menyerahkan rumah yang sah milik saya ke tangan Raka. Mereka pikir saya tidak akan pernah tahu, tapi malam itu mereka melakukan satu kesalahan fatal. Mereka meremehkan perempuan yang sudah 5 tahun mereka anggap bodoh. Keesokan harinya, Raka benar-benar menyodorkan sebuah map. Isinya surat pernyataan pengalihan hak. Tanda tangan di sini, katanya santai. Biar urusan administrasi rumah lebih gampang. Semua atas namaku saja. Saya memandang map itu, lalu saya tersenyum kecil. Aku perlu baca dulu. Raka, beri aku waktu beberapa hari. Raka mengangguk. Tidak curiga sama sekali. Mereka pikir saya hanya mengulur waktu karena takut. Padahal beberapa hari itu adalah waktu yang saya butuhkan. Siang itu, dengan alasan menengok teman lama, saya pergi ke kantor seorang notaris dan pengacara di Kuningan. Namanya Bu Ratna. Beliau adalah sahabat almarhum ayah saya. Dan beliau menyimpan salinan asli seluruh dokumen warisan saya. Di ruangan ber-AC yang sejuk itu, Bu Ratna membuka brankas dan mengeluarkan setumpuk dokumen bersegel. Sertifikat hak milik, akta warisan, surat keterangan dari Badan Pertanahan Nasional. Semuanya tanpa kecuali atas nama Anindya. Semua ini masih sah 100% atas namamu. Nak, kata Bu Ratna pelan. Tidak ada satu orang pun yang bisa mengubahnya
tanpa tanda tanganmu. Ayahmu sengaja membuatnya begitu. Beliau seperti sudah tahu hari ini akan datang. Air mata saya jatuh. Bukan karena sedih, tapi karena lega. Karena untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, saya ingat siapa saya sebenarnya. Bu Ratna, kata saya, menyeka mata. Saya butuh bantuan ibu, bukan untuk menjual, tapi untuk membuat mereka mengerti siapa pemilik rumah ini. Bu Ratna tersenyum. Almarhum ayahmu akan bangga. Ceritakan rencanamu. Saya menjelaskan semuanya kepada Bu Ratna. Tentang surat pengalihan hak yang Raka suruh saya tanda tangani. Tentang rencana Bu Wati dan Sinta yang saya dengar malam itu. Tentang 5 tahun yang saya lewati dalam diam. Bu Ratna mendengarkan dengan saksama. Sesekali mencatat di buku kecilnya. Setelah saya selesai, beliau melepas kacamatanya. Lalu menatap saya dengan tatapan penuh keyakinan. Anindya, kata beliau, kamu tidak perlu menjual apapun. Kamu tidak perlu mengusir mereka dengan kekerasan. Hukum sudah berdiri di pihakmu sejak awal. Yang kita lakukan hanyalah menunjukkan kebenaran itu di depan mata mereka. Pada saat yang paling tepat, beliau menjelaskan rencananya. Beliau akan menyiapkan surat pemberitahuan resmi kepada penghuni yang tidak memiliki hak hukum atas properti. Beliau juga akan mengatur agar seorang petugas dari Badan Pertanahan hadir untuk memverifikasi keabsahan dokumen secara langsung jika ada yang meragukan. Tapi yang terpenting, kata Bu Ratna, adalah kamu. Anindya, kamu harus berani berdiri di depan mereka semua dan mengatakan kebenaran. Dokumen ini hanya alat. Keberanianmu yang akan mengakhiri semuanya. Saya mengangguk. Untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, saya merasa punya pijakan. Saya bukan lagi menantu yang takut. Saya adalah putri seorang notaris, pemilik sah atas tanah yang diwariskan ayah saya dengan cinta. Sebelum saya pulang, Bu Ratna menggenggam tangan saya. Ayahmu pernah berkata kepada saya bertahun-tahun lalu. Katanya, Ratna, kalau suatu hari nanti ada yang mencoba menyakiti Anindya lewat harta ini, pastikan dia tahu bahwa aku sudah melindunginya jauh sebelum hari itu datang. Hari itu sudah datang. Nah, dan ayahmu menepati janjinya. Air mata saya jatuh lagi. Bukan air mata kepedihan, tapi air mata seorang anak yang merasa, bahkan dari kejauhan, masih dilindungi oleh ayahnya. Saya pulang ke rumah malam itu dengan hati yang berbeda. Saya menyembunyikan dokumen-dokumen itu di tempat yang aman. Lalu saya menjalani hari-hari seperti biasa, menunggu momen yang tepat. Dan saya tahu, momen itu tidak akan lama lagi. Selama 5 tahun itu, ada banyak luka kecil yang menumpuk menjadi luka besar. Saya ingin menceritakan beberapa, agar kalian mengerti betapa beratnya diam yang saya pilih. Pernah suatu malam, saya demam tinggi. Tubuh saya menggigil di tempat tidur. Kepala saya berat. Saya meminta Raka mengambilkan obat di lemari dapur. Tapi dari ruang sebelah, saya mendengar suara Bu Wati. Biarkan saja. Sakit sedikit, begitu saja manja. Kamu temani ibu nonton dulu. Dan Raka, suami saya, memilih menemani ibunya menonton televisi. Sementara istrinya menggigil sendirian sampai pagi. Saya bangun keesokan harinya, mengambil obat sendiri. Lalu menyeduh teh hangat untuk diri saya sendiri. Saya menangis di dapur, pelan-pelan, agar tidak ada yang dengar. Tapi saya tetap bangkit, karena di klinik masih ada pasien yang menunggu saya. Saat itu, saya belum berhenti bekerja. Lalu ada peristiwa cincin. Ibu saya sebelum meninggal mewariskan sebuah cincin emas bermata zamrud kepada saya. Itu satu-satunya peninggalan dari beliau yang saya simpan dengan sangat hati-hati. Suatu hari, cincin itu hilang dari laci kamar saya. Saya mencari kemana-mana. Panik bukan main. Beberapa minggu kemudian, saya melihat cincin itu melingkar di jari Sinta. Cincin ibu saya di jari adik ipar saya, Sinta. Itu cincin saya, peninggalan ibu saya, kata saya. Mencoba menahan suara. Sinta menatap cincin di jarinya dengan santai. Oh, ini. Ibu yang kasih ke aku, katanya. Daripada nganggur di laci, mending dipakai yang masih muda. Lagi pula, Mbak sudah punya banyak, kan?
Saya menatap Buati. Beliau hanya mengangkat bahu. Kamu sudah kaya, Anindya. Apa salahnya berbagi dengan keluarga? Saya tidak menjawab. Saya kembali ke kamar, menutup pintu. Dan untuk kesekian kalinya, menelan air mata. Cincin ibu saya, satu-satunya kenangan yang tersisa, kini menjadi hiasan di tangan orang yang menghina saya setiap hari. Ada lagi peristiwa yang paling menyakitkan, tentang anak. Selama bertahun-tahun, saya dan Raka belum dikaruniai anak. Itu adalah luka pribadi saya. Dan Buati, alih-alih menghibur, justru menjadikannya senjata. Perempuan yang tidak bisa memberi keturunan itu tidak berguna, kata beliau suatu hari di depan beberapa tamu. Untung saja Raka sabar. Kalau bukan karena dia, sudah dari dulu kamu saya minta pergi. Kata-kata itu menusuk paling dalam. Karena di balik topeng dokter yang kuat, saya juga seorang perempuan yang punya kerinduan sendiri. Tapi saya menelannya. Saya selalu menelannya. Hari demi hari, saya merasa semakin kecil di rumah saya sendiri. Mereka memindahkan barang-barang saya. Mereka mengganti foto pernikahan saya di ruang tengah dengan foto keluarga Raka. Mereka bahkan mengubah kamar tidur utama menjadi kamar Buati dan memindahkan saya serta Raka ke kamar yang lebih kecil. Di rumah yang sertifikatnya atas nama saya, dan saya membiarkannya. Karena saya pikir mungkin jika saya cukup sabar, cukup baik, suatu hari mereka akan melihat kebaikan saya. Saya salah. Kebaikan yang tidak dihargai hanya akan dianggap kelemahan. Sampai akhirnya, peristiwa surat pengalihan hak itu membuka mata saya. Mereka tidak menginginkan kesabaran saya. Mereka menginginkan segalanya yang saya miliki. Dan saat itulah saya tahu, diam saya harus berakhir. Selama beberapa hari berikutnya, saya berpura-pura seperti biasa. Saya tetap menyetrika baju Sinta. Saya tetap membuatkan kopi untuk Buati. Saya tetap diam ketika Raka pulang larut tanpa kabar. Tapi di dalam, saya sudah berbeda. Setiap hinaan kini tidak lagi menusuk. Karena saya tahu semua ini sebentar lagi akan berakhir. Bu Ratna mengabari saya bahwa semua persiapan sudah selesai. Hanya butuh satu momen yang tepat. Sambil menunggu, ada satu peristiwa lagi yang semakin meyakinkan saya bahwa keputusan ini benar. Suatu siang, seorang pria datang ke rumah. Ia membawa map dan mengaku dari sebuah perusahaan pembiayaan. Ia mencari Buati soal cicilan yang menunggak. Ternyata, selama ini Buati diam-diam meminjam uang ke berbagai tempat dengan dalih bahwa beliau pemilik rumah mewah ini. Para pemberi pinjaman percaya karena melihat rumah megah di belakang beliau. Pria itu menatap saya. Ibu Wati ada. Cicilan beliau sudah menunggak 3 bulan. Total tunggakan 200 juta. Beliau bilang, rumah ini jaminannya. Saya tertegun. Jadi inilah yang mereka lakukan. Dengan nama baik dan rumah yang sebenarnya milik saya. Mereka berhutang kemana-mana. Mempertaruhkan properti yang bahkan bukan milik mereka. Saya menjelaskan kepada pria itu dengan tenang bahwa rumah ini bukan atas nama Buati. Saya tunjukkan salinan sertifikat yang kebetulan saya simpan. Wajah pria itu berubah pucat. Ia sadar perusahaannya telah ditipu dengan jaminan palsu. Malam itu, saya tidak mengatakan apapun kepada Buati. Saya hanya menyimpan kejadian itu dalam ingatan sebagai satu lagi alasan mengapa diam saya harus segera berakhir. Mereka tidak hanya menghina saya, mereka mempertaruhkan warisan ayah saya untuk keserakahan mereka sendiri. Dan momen yang saya tunggu datang lebih cepat dari yang saya kira. Pada malam-malam menunggu itu, saya sering duduk sendiri di kamar, memandangi foto ayah saya yang saya simpan di dalam laci. Foto beliau mengenakan kemeja batik, tersenyum hangat. Di hari beliau melantik saya sebagai dokter. Ayah saya bukan orang yang banyak bicara, tapi setiap nasihatnya selalu saya ingat. Beliau pernah berkata, Anindya, harta itu bisa diambil orang, tapi ilmu dan harga diri tidak ada yang bisa merampasnya darimu, kecuali kamu sendiri yang menyerahkannya. Selama 5 tahun, saya telah menyerahkan harga diri saya sedikit demi sedikit kepada orang-orang yang tidak pantas menerimanya. Saya menyerahkannya dengan dalih kesabaran. Tapi malam-malam itu, memandangi wajah ayah saya berjanji,
saya akan mengambilnya kembali. Saya juga memikirkan klinik saya, pasien-pasien yang dulu mempercayakan kesehatan mereka kepada saya, anak-anak kecil yang saya obati, ibu-ibu yang saya temani saat melahirkan. Saya merindukan menjadi diri saya yang itu, bukan menantu yang ketakutan, tapi dokter yang dipercaya, perempuan yang berdiri di atas kakinya sendiri. Setiap malam, tekad saya semakin bulat. Saya tidak lagi merasa takut. Saya hanya menunggu waktu. Akhir pekan itu, Bu Wati mengadakan acara keluarga besar di rumah. Halal bihalal, katanya. Meski lebaran sudah lama lewat, sebenarnya itu hanya alasan untuk memamerkan rumah megah yang mereka kira milik mereka kepada seluruh sanak saudara. Belasan kerabat datang. Paman, bibi, sepupu Raka, semuanya berkumpul di ruang tengah yang luas. Bu Wati duduk di tengah seperti seorang ratu, mengenakan kebaya mahal dan perhiasan emas yang berkilau. Sinta memamerkan cincin tunangannya kepada para tamu. Raka berdiri di samping ibunya, tersenyum bangga. Dan saya disuruh hilir mudik membawa nampan berisi makanan dan minuman. Di rumah saya sendiri, saya menjadi pelayan untuk tamu-tamu yang bahkan tidak tahu nama saya. Di tengah keramaian itu, salah seorang bibi bertanya kepada Bu Wati, "Wati, rumah ini bagus sekali. Punya siapa sebenarnya?" Bu Wati tertawa lebar. "Ya, punya kami. Lah, punya anak saya, Raka. Dia yang membangun semua ini dengan keringatnya sendiri. Saya yang sedang membawa nampan berhenti sejenak. Tangan saya menggenggam erat tepi nampan itu. 5 tahun. 5 tahun saya menelan kebohongan ini. Tapi malam ini, biarlah menjadi yang terakhir." Mungkin Bu Wati melihat ekspresi saya. Atau mungkin beliau hanya ingin mempermalukan saya di depan semua orang. Beliau memanggil saya dengan suara keras. "Anindya, kemari kamu." Saya mendekat. Semua mata kini tertuju pada saya. "Lihat menantu saya ini," kata Bu Wati kepada para tamu. Suaranya penuh sindiran. "Sudah 5 tahun menumpang di rumah ini. Tidak pernah berterima kasih. Bahkan untuk membiayai pernikahan adik iparnya saja, dia menolak." "Menantu macam apa ini?" Wajah saya panas. Bukan karena malu, tapi karena marah yang sudah terlalu lama saya tahan. "Bu," kata saya pelan tapi jelas, "saya tidak menumpang rumah ini." "Diameter," potong Bu Wati. "Beraninya kamu membantah di depan keluarga besar." Raka melangkah maju. Wajahnya merah. "Anindya, jaga sikapmu. Ini ibuku. Jangan bikin malu." "Raka, kamu harus dengar." Dan saat itulah tangan Raka melayang. Plak! Tamparan itu mendarat keras di pipi saya. Suaranya menggema ke seluruh ruangan yang mendadak senyap. Nampan di tangan saya jatuh. Gelas-gelas pecah berserakan di lantai marmer. Pipi saya terasa panas dan berdenyut. Seluruh ruangan terdiam. Para tamu menatap dengan mulut ternganga. Sinta justru tersenyum kecil, puas. Bu Wati mengangkat dagunya tinggi-tinggi. "Bagus," kata Bu Wati dingin. "Itu baru namanya suami yang tahu cara mendidik istri. Sekarang, kamu, Anindya, kemasi barangmu. Malam ini juga, kamu keluar dari rumah ini. Kami sudah muak denganmu." Saya berdiri diam. Tangan saya menyentuh pipi yang masih terasa perih. Lalu, perlahan, saya menegakkan punggung. Dan untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, saya tertawa. Tawa kecil yang membuat seisi ruangan bingung. "Keluar dari rumah ini," kata saya pelan. "Baik. Tapi sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan seseorang." Saya mengeluarkan ponsel dari saku, mengetik satu pesan singkat. Lalu, saya menatap Bu Wati dan Raka dengan tenang. Tamu saya sudah menunggu di luar. Beri saya 5 menit. Setelah itu, saya jamin, kalianlah yang akan mengemasi barang dari rumah ini. Suasana di ruang tengah berubah aneh. Bu Wati mengernyit. Tamu apa? Kamu sudah gila, ya?" Saya tidak menjawab. Saya hanya berjalan tenang menuju pintu utama, lalu membukanya lebar-lebar. Dari luar, 2 orang melangkah masuk. Yang pertama, seorang perempuan parubaya berkacamata, mengenakan blazer abu-abu yang rapi, membawa map merah tebal di tangannya. Yang kedua, seorang pria berseragam, dengan tanda pengenal resmi tergantung di dadanya. Para tamu saling berbisik.
Bu Wati menatap dengan curiga. "Selamat malam," kata perempuan berkacamata itu dengan suara tegas dan formal. "Perkenalkan, nama saya Ratna. Saya notaris sekaligus kuasa hukum resmi dari pemilik sah rumah dan tanah ini." Dan beliau, Bu Ratna menoleh ke arah saya, "adalah klien saya, Ibu Anindya." Ruangan langsung riuh. Bu Wati berdiri dari sofanya. "Apa-apaan ini?" "Pemilik sah, rumah ini milik anak saya." Bu Ratna tidak terganggu sedikit pun. Dengan tenang, beliau membuka map merah itu dan mengeluarkan setumpuk dokumen bersegel. "Izinkan saya meluruskan," kata beliau. Suaranya menggema ke seluruh ruangan. Tanah seluas 2 hektar tempat rumah ini berdiri, beserta seluruh bangunan dan isinya, adalah warisan dari almarhum Bapak Notaris Terpandang, ayah dari Ibu Anindya, sejak 5 tahun lalu, jauh sebelum keluarga Bapak Raka pindah ke sini. Seluruh sertifikat hak milik telah resmi atas nama Ibu Anindya dan tidak pernah berubah sejak saat itu. Wajah Raka berubah pucat pasi, seperti seluruh darah ditarik dari tubuhnya. Itu tidak mungkin. Rumah ini aku. Bapak Raka, potong Bu Ratna dingin. Bapak tidak pernah memiliki 1 sentimeter pun dari tanah ini. Bahkan kamar tempat Bapak tidur selama 5 tahun ini, secara hukum, adalah milik istri Bapak. Pria berseragam itu maju selangkah. "Saya petugas dari Badan Pertanahan Nasional," katanya. "Saya hadir malam ini untuk memverifikasi keabsahan dokumen. Jika ada pihak yang meragukannya, silakan diperiksa. Semua data ini juga tercatat di sistem nasional." Bu Wati terhuyung. Wajahnya yang tadi angkuh, kini berubah panik. "Bohong. Ini pasti rekayasa. Kalian memalsukan dokumen." Saya melangkah maju. Untuk pertama kalinya malam itu, saya bicara dengan suara penuh. "Memalsukan, Bu," kata saya. "Ibu masih ingat surat pengalihan hak yang Raka suruh saya tanda tangani minggu lalu? Yang Ibu rencanakan bersama Sinta diam-diam di ruang keluarga malam itu." Saya dengar semuanya, Bu. Setiap kata. Mata Sinta melebar. Wajahnya memucat. "Mbak." Mbak menguping. "Bukan menguping, Sinta," jawab saya. "Tenang. Mendengar kebenaran di rumah saya sendiri. Kalian ingin saya menyerahkan rumah ini supaya bisa kalian atur sesuka hati. Tapi kalian lupa satu hal. Ayah saya seorang notaris. Beliau mengajari saya untuk tidak pernah menandatangani apapun tanpa membacanya lebih dulu. Saya mengeluarkan dokumen lain dari tangan Bu Ratna. Surat pengalihan hak yang disodorkan Raka. Saya angkat tinggi-tinggi agar semua orang melihat. "Ini," kata saya, "surat yang kalian suruh saya tanda tangani. Saya bawa ke notaris. Dan tahukah kalian apa isinya? Bukan sekedar administrasi seperti yang Raka katakan. Ini surat yang mengalihkan seluruh hak milik rumah ini ke nama Raka. Kalian ingin merampas warisan ayah saya di depan mata saya dengan tipu daya." Ruangan senyap total. Para kerabat yang tadinya memihak Bu Wati kini menatap beliau dengan tatapan berbeda. Salah seorang paman Raka berdiri. "Wati, jadi ini benar. Kau dan Raka mencoba merebut rumah menantumu sendiri." Bu Wati tergagap. "Tidak, bukan begitu. Kalian hanya apa?" Potong saya. Suara saya kini tegas, tidak lagi gemetar. 5 tahun saya menelan setiap hinaan kalian. Saya berhenti dari pekerjaan yang saya cintai karena kalian memaksa. Saya membiayai listrik, dapur, bahkan uang jajan Sinta dengan tabungan saya sendiri. Dan kalian menyebut saya penumpang di rumah yang seluruhnya milik saya. Air mata Sinta mulai jatuh. "Mbak Anindya, maaf. Saya tidak tahu." "Kamu tahu, Sinta," kata saya. "Kamu hanya tidak peduli. Selama kamu nyaman, kamu tidak peduli siapa yang kamu injak." Raka, yang sedari tadi terdiam, tiba-tiba terjatuh ke lutut. "Anindya, dengar. Aku khilaf. Ibu yang menghasutku. Aku tidak tahu. Aku tidak bermaksud." Saya menatap pria yang pernah saya cintai itu. Pria yang menampar saya di depan keluarganya sendiri 1 jam yang lalu. "Kamu tidak tahu," kata saya pelan. "Kamu tahu persis.
Raka, kamu yang menyodorkan surat itu. Kamu yang menyuruh saya berhenti bekerja. Kamu yang menampar saya malam ini di depan semua orang demi membela ibumu. Sekarang kamu berlutut bukan karena menyesal, tapi karena kamu baru sadar. Kamu tidak punya apa-apa. Saya berjalan pelan mengelilingi ruangan, menatap satu persatu wajah keluarga besar yang malam itu menjadi saksi. Kalian ingin tahu kebenarannya, kata saya. 5 tahun lalu, ketika ayah saya meninggal, beliau meninggalkan tanah 2 hektar ini untuk saya, anak tunggalnya. Saya bisa saja menjualnya, lalu hidup nyaman, tanpa beban. Tapi saya memilih membangun rumah tangga di atasnya. Saya membuka pintu rumah ini untuk ibu mertua saya. Ketika beliau bilang ingin menginap beberapa hari, saya membuka kamar terbaik untuk adik ipar saya. Saya membiayai semuanya, dari listrik sampai pesta yang tidak pernah jadi itu. Saya berhenti di depan Bu Wati, dan sebagai balasannya, apa yang saya dapat? Saya disuruh berhenti dari profesi yang saya cintai. Saya disebut penumpang. Saya diperlakukan seperti pembantu di rumah ayah saya sendiri. Cincin ibu saya diambil. Dan ketika itu semua tidak cukup, kalian berencana merampas rumahnya juga. Para kerabat mulai berbisik-bisik. Beberapa menatap Bu Wati dengan tatapan jijik. Seorang sepupu Raka berkata pelan, "Astagfirullah, tega sekali." Raka masih berlutut. Tubuhnya gemetar. "Anindya, aku mohon. Jangan permalukan aku lebih jauh. Kita bisa bicara baik-baik." "Bicara baik-baik." Saya menatapnya. "Berapa kali aku mengajakmu bicara baik-baik selama 5 tahun ini? Raka, berapa kali aku memintamu membelaku? Sekali saja. Kamu selalu memilih diam. Atau lebih buruk, kamu memilih melawan aku. Malam ini, kamu bahkan menamparku. Sekarang kamu ingin bicara baik-baik." Sinta menangis di sudut ruangan. "Mbak, aku benar-benar minta maaf. Aku hilaf, cincin itu aku akan kembalikan. Simpan saja." "Sinta," kata saya datar. "Cincin itu sudah kehilangan maknanya. Begitu kamu memakainya dengan cara seperti itu. Yang aku inginkan bukan cincin. Yang aku inginkan adalah rumahku dan hidupku." Kembali. Bu Wati, yang sedari tadi terduduk lemas, tiba-tiba bangkit dengan sisa keangkuhannya. "Kamu tidak bisa mengusir kami begitu saja. Kami sudah tinggal di sini bertahun-tahun. Kami punya hak." Bu Ratna menjawab dengan tenang. "Maaf, Bu. Secara hukum, menumpang bertahun-tahun tidak memberikan hak kepemilikan apapun, apalagi tanpa izin tertulis dari pemilik sah. Ibu tidak punya satupun dasar hukum untuk tetap tinggal di sini." Bu Wati membuka mulut, tapi kali ini tidak ada kata-kata yang keluar. Keangkuhan yang selama ini menopang beliau runtuh seketika. Bu Ratna melangkah maju, menyerahkan sebuah dokumen resmi kepada Bu Wati dan Raka. "Ini surat pemberitahuan resmi," katanya. "Sebagai pemilik sah klien saya, Ibu Anindya, memberikan waktu 7 hari kepada seluruh penghuni yang tidak memiliki hak hukum atas properti ini untuk meninggalkan rumah. Setelah 7 hari, jika kalian masih menetap, kami akan menempuh jalur hukum, penggusuran paksa, dengan pendampingan pihak berwenang." Bu Wati merebut dokumen itu dengan tangan gemetar. Matanya membaca cepat. Lalu tubuhnya melemas, jatuh terduduk di sofa kulit mahal yang dulu beliau banggakan. Sofa yang ternyata bukan miliknya. Tidak mungkin. Gumam beliau berulang-ulang. Saya berjalan mendekat. Saya berlutut sedikit, menyamakan pandangan dengan beliau. Dan untuk terakhir kalinya, saya bicara dengan suara tenang. "Bu Wati, selama 5 tahun, saya memanggil ibu dengan hormat. Saya menyiapkan makanan ibu, membelikan baju tidur sutra ibu, perhiasan ibu. Saya melakukannya bukan karena saya lemah, tapi karena saya menghormati ibu sebagai orang tua. Sayang sekali, ibu mengira kebaikan saya adalah kebodohan." Saya berdiri, saya menatap seluruh ruangan. Mulai malam ini, rumah ini kembali menjadi rumah saya. Dan saya akan kembali ke klinik saya. Karena ternyata yang selama ini menahan saya bukanlah ketidakmampuan, tapi rasa takut yang sengaja kalian tanam dalam diri saya. Malam itu,
Para tamu pulang satu persatu dalam diam. Tidak ada lagi tawa, tidak ada lagi pujian untuk Bu Wati. Beberapa kerabat menatap saya dengan rasa bersalah, seolah ingin meminta maaf karena selama ini ikut percaya pada kebohongan itu. Salah seorang bibi yang tadi bertanya tentang pemilik rumah mendekati saya sebelum pulang. "Anindya," katanya pelan, "maafkan kami. Kami tidak tahu apa yang sebenarnya kamu alami selama ini. Kamu perempuan yang kuat. Saya hanya mengangguk. Saya tidak butuh permintaan maaf dari mereka. Saya hanya butuh rumah saya kembali." Bibi Inah, pembantu setia yang sudah ikut keluarga saya sejak zaman ayah, mendekat dengan mata berkaca-kaca. "Akhirnya, Bu," bisiknya. "Akhirnya Ibu berani. Saya sudah lama menunggu hari ini." Saya memeluk beliau. Bibi Inah adalah satu-satunya orang di rumah ini yang tidak pernah berubah, yang selalu tahu siapa saya sebenarnya. 7 hari berikutnya berjalan seperti yang sudah saya duga. Hari pertama, Bu Wati masih mencoba melawan. Beliau menelpon sana-sini, mencari pengacara, mencoba mencari celah hukum. Tapi tidak ada celah. Bu Ratna sudah memastikan setiap dokumen rapi, tanpa cacat. Ayah saya, bahkan dari alam baka, melindungi saya dengan sempurna. Hari kedua, Sinta mendatangi saya di kamar. Tunangannya yang mendengar skandal di acara keluarga itu ternyata membatalkan pertunangan. Keluarga pria itu tidak mau berbesan dengan keluarga yang mencoba menipu menantu sendiri. Sinta menangis, memohon agar saya membantunya. "Mbak Anindya, tolong. Pernikahanku batal gara-gara ini. Tunanganku pergi. Aku tidak punya apa-apa lagi." Saya menatapnya. Dulu, mungkin hati saya akan luluh, tapi tidak lagi. "Sinta," kata saya, "selama 5 tahun, aku menyetrika bajumu, membuatkan kopimu, membersihkan kamarmu, dan kamu memperlakukanku seperti pembantu. Sekarang kamu memohon belas kasihan. Aku tidak membencimu, tapi aku juga tidak akan menyelamatkanmu. Sudah waktunya kamu belajar berdiri di atas kakimu sendiri." Sinta keluar dari kamar dengan air mata, tapi saya tidak goyah. Hari ketiga, sesuatu yang tak terduga terjadi. Beberapa kerabat Raka yang malam itu menyaksikan semuanya datang menemui saya satu persatu. Mereka meminta maaf, mengakui bahwa selama ini mereka ikut percaya pada cerita Bu Wati. Salah seorang paman bahkan berkata, "Anindya, kalau kamu butuh apapun, jangan sungkan. Kami malu pernah memandang rendah perempuan sebaik kamu." Saya berterima kasih kepada mereka, tapi saya tidak menyimpan dendam, dan saya juga tidak butuh pengakuan mereka. Yang saya butuhkan, saya sudah dapatkan. Kebenaran sudah berdiri tegak di depan semua orang. Hari keempat, saya kembali ke klinik. Saya mengeluarkan jas putih saya dari lemari paling bawah. Melipatan 5 tahun yang membuatnya berdebu, dan memakainya kembali. Begitu saya mengenakannya, rasanya seperti menemukan kembali bagian dari diri saya yang sempat hilang. Direktur klinik menyambut saya dengan hangat. "Dr. Anindya, kami selalu menunggu Anda kembali. Kursi Anda tidak pernah kami berikan kepada siapapun." Air mata haru menggenang. Ternyata dunia yang saya tinggalkan masih membuka pintu untuk saya. Hari pertama saya kembali bekerja. Seorang pasien lama mengenali saya. Seorang ibu yang dulu anaknya pernah saya tangani saat sakit keras. "Dr. Anindya, Anda kembali. Kami semua merindukan Anda. Tidak ada dokter yang sesabar Anda." Kata-kata sederhana itu menyembuhkan luka yang selama 5 tahun tidak pernah benar-benar kering. Hari demi hari, saya merasa hidup kembali. Setiap pagi, saya bangun bukan dengan rasa takut, tapi dengan semangat. Jas putih yang dulu saya simpan dengan air mata, kini saya kenakan dengan bangga. Saya ingat lagi mengapa dulu saya memilih menjadi dokter. Bukan untuk uang, bukan untuk gengsi, tapi karena saya ingin menolong orang dan tidak ada yang berhak merampas itu dari saya. Hari ketujuh, rumah kembali sunyi. Bu Wati dan Raka mengemasi barang mereka. Koper demi koper diturunkan dari lantai 2. Sinta sudah pergi lebih dulu, menumpang di rumah kerabat jauh. Saya berdiri di teras, menyaksikan mereka pergi. Bu Wati berhenti sejenak di depan saya. Wajahnya yang dulu angkuh, kini terlihat tua dan lelah. "Anindya," katanya parau,
Aku tidak menyangka kau setegar ini, Bu, jawab saya. Saya selalu setegar ini. Ibu hanya memilih untuk tidak melihatnya. Beliau tidak menjawab. Beliau hanya menunduk, lalu masuk ke dalam taksi yang sudah menunggu. Raka adalah yang terakhir. Ia berdiri di depan saya dengan koper di tangan. Anindya, katanya. Bisakah kita mulai dari awal lagi? Aku berjanji akan berubah. Saya menatapnya lama. Pria yang dulu saya nikahi dengan penuh cinta. Pria yang menampar saya demi ibunya. Lalu berlutut ketika tahu saya kaya. Raka, kata saya, cinta tidak bisa dibangun di atas rasa hormat yang sudah hancur. Kamu memilih ibumu di atas pernikahan kita berkali-kali. Kamu menampar saya di depan keluargamu. Lalu kamu berlutut. Bukan karena cinta, tapi karena uang. Tidak ada awal yang baru untuk kita. Surat cerai sudah disiapkan oleh Bu Ratna. Kamu hanya perlu menandatanganinya. Raka membuka mulut, tapi tidak ada kata yang keluar. Akhirnya, ia mengangguk pelan, lalu pergi tanpa menoleh lagi. Pintu pagar besi yang menyilap itu tertutup di belakang mereka. Dan untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, rumah itu benar-benar terasa seperti rumah. Saya berjalan masuk, menyusuri lantai marmer yang dingin, melewati sofa kulit yang kini kembali menjadi milik saya. Saya membuka jendela lebar-lebar, membiarkan angin malam masuk dan mengusir udara pengap yang selama ini memenuhi rumah. Bibi Inah datang membawa secangkir teh hangat. Kami duduk bersama di ruang tengah, dalam keheningan yang nyaman. Bukan keheningan yang menakutkan seperti dulu, tapi keheningan seorang yang akhirnya bebas. Beberapa bulan kemudian, hidup saya berubah sepenuhnya. Klinik saya semakin ramai. Saya bahkan mulai merencanakan untuk membuka klinik kedua. Rumah warisan ayah saya rawat dengan cinta. Saya mengubah kamar yang dulu ditempati Sinta menjadi perpustakaan kecil, tempat saya membaca di akhir pekan. Tentang Raka, saya dengar ia kini tinggal di kontrakan kecil bersama ibunya. Usaha yang selama ini ia banggakan ternyata tidak pernah sebesar yang ia ceritakan. Tanpa rumah mewah untuk dipamerkan, kebanggaan itu runtuh. Sinta, kabarnya, kini bekerja sebagai pramuniaga di sebuah toko. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia harus berdiri di atas kakinya sendiri. Saya tidak merasa puas atas penderitaan mereka. Tapi saya juga tidak menyesal. Mereka menuai apa yang mereka tanam. Itulah keadilan yang paling sederhana. Setahun setelah malam itu, hidup saya benar-benar berubah. Klinik kedua yang saya impikan akhirnya terwujud. Kali ini di kawasan Bintaro, tidak jauh dari rumah. Saya merekrut beberapa dokter muda, melatih mereka, dan membangun tempat yang ramah bagi pasien yang kurang mampu. Karena saya tahu rasanya menjadi orang yang tidak punya pilihan. Rumah warisan ayah saya kini penuh dengan kehangatan yang berbeda. Setiap akhir pekan, saya mengundang anak-anak yatim dari panti asuhan terdekat untuk bermain di halaman luas itu. Rumah yang dulu dipenuhi sindiran dan kebencian, kini dipenuhi tawa anak-anak. Saya rasa ayah saya akan tersenyum melihatnya. Bibi Inah tetap tinggal bersama saya. Beliau sudah seperti keluarga. Setiap pagi, kami minum teh bersama di teras, menyaksikan matahari terbit di balik pagar besi yang kini terasa seperti pelindung, bukan penjara. Tentang Raka, ia akhirnya menandatangani surat cerai. Saya dengar ia mencoba membangun usaha lagi, tapi tanpa modal dan tanpa rumah untuk dipamerkan. Semuanya jauh lebih sulit. Bu Wati yang dulu begitu angkuh, kini hidup sederhana di kontrakan, ditanggung oleh anak-anaknya yang lain. Saya tidak tahu apakah beliau pernah menyesal, tapi itu bukan lagi urusan saya. Sinta, setelah beberapa tahun bekerja keras, kabarnya mulai bisa berdiri sendiri. Suatu hari, ia mengirim pesan singkat kepada saya. Isinya permintaan maaf yang panjang. Ia bilang, baru setelah merasakan susahnya hidup mandiri, ia mengerti betapa kejamnya ia dulu kepada saya. Saya membalas singkat. Saya memaafkannya, bukan untuk dirinya, tapi untuk ketenangan hati saya sendiri. Cerita ini mengajarkan satu hal. Kebaikan bukanlah kelemahan, kesabaran bukanlah kebodohan, tapi keduanya punya batas. Jangan pernah membiarkan orang lain meyakinkanmu
bahwa kamu tidak berharga hanya karena kamu memilih untuk diam dan bersabar. Di luar sana, ada banyak perempuan seperti saya dulu. Perempuan yang mengubur mimpinya demi keluarga yang tidak pernah menghargainya. Perempuan yang menelan hinaan setiap hari, sambil berharap suatu saat kebaikannya akan dilihat. Jika kamu salah satunya, dengarkan saya. Kamu lebih kuat dari yang kamu kira. Nilaimu tidak ditentukan oleh orang yang memperlakukanmu dengan buruk. Ada juga banyak suami seperti Raka di luar sana. Suami yang lupa bahwa pernikahan adalah tentang berdiri di samping pasanganmu, bukan di belakang ibumu, sambil menyalahkan istrimu. Memilih orang tua bukanlah dosa, tapi membiarkan orang tua menghancurkan pasanganmu dan ikut menamparnya. Itu adalah pengkhianatan yang tak termaafkan. Dan ada pula para ibu mertua seperti Bu Wati, yang lupa bahwa menantu juga seorang anak perempuan dari ibu yang lain, yang takut kehilangan anak laki-lakinya, lalu memilih menghancurkan perempuan yang mencintai anaknya. Ketakutan itu pada akhirnya hanya menghancurkan diri mereka sendiri. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan. Kita bisa memilih untuk terus diam dan menderita. Atau kita bisa memilih untuk berdiri, menegakkan punggung, dan mengambil kembali apa yang memang menjadi hak kita. Saya memilih yang kedua, dan saya tidak pernah menyesalinya. Jika kalian punya kisah serupa, ceritakan di kolom komentar. Mungkin cerita kalian akan menjadi kekuatan bagi orang lain yang sedang berjuang. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Sampai jumpa di kisah berikutnya.